Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita tentang dua pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pendapat Ustadz tentang dakwah yang sesungguhnya? Tentang dakwah yang sesungguhnya. Yuk. Tentang dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah yang seseorang itu ketika berdakwah dia mendapatkan cobaan, ujian dari orang yang didakwai atau dari hal lain. Jadi gini maksudnya, kalau kita berdakwah ke tempat atau ke lokasi atau ke wadah yang memang di situ udah pada punya iman, udah pada punya Islam, udah pada punya kekuatan di dalam ketaatan, maka itu dakwah juga, cuman untuk menguatkan keistiqomahannya, itu untuk melanggengkan keistiqomahannya. Misalnya kita dakwah ke masjid, nah, orang yang di masjid kan udah pada sholat semua itu kan, udah pada rajin sholat, baca Al-Quran, dan sebagainya. Maka ketika kita berdakwah ke sana, kita hakikatnya sedang ingin menguatkan kembali iman mereka atau ingin mempertebal kembali keistiqomahan mereka biar makin istiqomah, itu intinya. Tapi yang kedua, kita dakwah ke orang-orang yang nggak pernah kenal sama Allah, dakwah yang nggak pernah sholat, ke orang-orang yang nggak pernah sholat, dakwah ke orang-orang yang setiap hari minum mabuk, atau dakwah ke orang yang setiap harinya main judi atau narkoba dan sebagainya, segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ke orang yang seperti itu hakikat dakwah yang sebenarnya. Itu yang secakap-cakapnya dakwah, gitu ya. Jadi dakwah yang seperti itu tuh akan menguras pikiran, akan menguras tenaga dan sebagainya. Yaitu kalau orang yang pendakwah itu udah merasakan yang namanya cacian, makian, ujian dan sebagainya, dia berarti sudah merasakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu dakwahnya bagaimana? Ditimpukin, dicaci maki, dicekek lehernya. Kita kan nggak sampai parah-parah gitu banget kan ya. Tapi kan itu Rasulullah ngasih tahu, ini dakwah yang sesungguhnya itu begini loh. Itu yang berat, dakwah yang berat. Jadi dakwah yang sesungguhnya adalah ketika kita melihat umat yang masih jauh dari Allah, kita bikin dekat. Gimana caranya? Tentu dengan pertolongan Allah, dengan hidayah dan taufik dari Allah. Tapi cara kitanya untuk mendakwahi mereka itu seperti apa? Gitu. Mungkin kita masuk ke ruang lingkup mereka, mengajak baik-baik gitu, atau kita mulai, contohnya Habib Ali bin Ahmad bin Zainal Absyi. Beliau itu dakwah ke petani-petani yang setiap pagi, siang, sore, malam itu di sawah aja. Jadi waktunya azan sholat nih, waktunya sholat ketika azan cuek aja tuh para petani, ya, nggak digubris atau nggak apa. Maka Habib Ali bin Ahmad bin Zainal Absyi masuk ke lingkup mereka, ke ruang lingkup mereka, kemudian bukan tiba-tiba, kalian udah azan sholat, sholat gitu. Lepaskan pacul-pacul kalian, lepaskan sabit-sabit kalian, lepaskan padi-padi kalian, udah, ayo sekarang ke masjid, ayo kita sholat. Nggak begitu. Tapi Habib Ali datang ke situ bawa makanan, ngasih makan ke mereka. Habib Ali datang ke situ bawa minuman, ngasih minum ke mereka. Ya, tidak hanya itu, Habib Ali juga menggulung lengan bajunya untuk ikut nyangkul bersama mereka. Itu dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya orang yang ceramah di atas mimbar, tidak. Itu juga hakikat dakwah bisa seperti itu. Akhirnya ketika mereka sudah merasa dekat dengan Habib Ali, merasa senang dengan keberadaan Habib Ali, mulailah mereka tertarik, sehingga mereka bertanya, ya Habib, ya Syekh atau ya Ustadz, antum punya pengajian? Anda punya, ibaratnya setiap hari malam Jumat, Anda pengen hadir. Nah mulai pancing. Nah dari situlah masuk mereka untuk hadir ke pengajian yang Habib Ali Muhammad bin Zainal Absyi. Disitulah mereka disuntik pelan-pelan, dituangkan bagaimana cara berdagang yang benar, bagaimana cara punya usaha yang benar, bertani yang benar dan sebagainya, sehingga mereka jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah hakikat daripada dakwah, gitu.